hal penting dalam hidup adalah untuk kemanfaatan. Sekecil apapun yang kita lakukan, jadikan semuanya untuk membuat perubahan. Perubahan dari yang belum baik menjadi lebih baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan bahkan dari yang belum ada menjadi ada. Hari ini mesti lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Catatan Subhan 2004. Koran, Deng. Koran. Oh, sudah pedagang koran? Oh, sudah lah. Bisa lah kita panderan ke sana. Ke ini, sebentar. Ya, tunggu di sana lah. Ya, kasih. Waalaikumsalam, Deng. Halo, sama Dang. Ya, apa kabar? Ini Om ini kan pas melihat sudah deh, jadi anak bawa panderan nambah kisah-kisahan lagi dah. Ini apa? Sudah lawas ke pedagang koran ya? Lawas sudah lah. 2004, cerita awal saya bertemu sosok Pasubahan. Saya adalah penjual koran yang kemudian terangkat dengan manfaat dari pola pendidikan yang beliau dirikan. Apalah saya yang hanya anak penjajah koran kala itu. Awalnya kayak ini lagi saya bawa teman saya mendatangi rumah Pasubahan. Lalu sidin bawa sekolah pendidikan agama. Lalu di situ kami mulai kayak hati tertarik seolah. Lalu sidin menyuruh teman lagi. Lalu sidin 10 orang. Jadi saya cari 10 orang sekolahnya. Jadi bayang-bayang tulak nak. Karena hati rasa pengen itu merubah hidup. Sekalinya mau hidup berubah pas sudah tahu ilmu agama, asalnya ada tahu, jadi tahu yang mana baik, yang mana kada. Teman gitu juga setelah pendidikan agama nih banyak perubahan juga teman, soalnya apa dulunya berkisah tentang kehidupannya kada baik jadi baik. Alhamdulillah jadinya berkat pendidikan agama nih mengubah hidupnya jadi baik. Sebelum dibawai pendidikan agama itu
hati itu belum lagi, pas ada pendidikan lalu hati itu terbuka, asa hendak mau ikut pendidikan agama. Banyak dari ilmu dari kada tahu jadi tahu, kayak istilahnya kayak baca doa kada tahu jadi tahu, cara jadi tahu, cara sholat, mengaji, cara yang kada baik jadi baik. Zainal adalah awal cerita saya. Ialah yang kemudian menjadi inspirasi saya untuk concern dalam dunia perempuan dan anak. Bentuk kepedulian kami akan kompleksnya permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak saat itu. Memang sebenarnya awalnya itu kan hanya karena kita kan biasa mau berangkat kerja, pulang itu kan melewati lampu merah. Nah, di lampu merah tuh kita melihat tuh kan ada anak usia kira-kira mungkin dulu tuh sekitar 8 sampai 10 tahun dah. Nah, itu kan setiap pagi berdagang koran asalnya kan, apa koran masih konvensional dulu kan. Nah, kemudian iseng kita sebenarnya kan. Pas waktu tertentu kita singgah. Nah, berdiskusi ngomong santai lah. Menanyakan di mana tinggal, kenapa jadi kayak ini gitu kan. Nah, berceritalah yang bersangkutan bahwa dia membantu orang tuanya, jadi terpaksa harus kayak itulah, harus kerja sebagai loper. Itu sekitar kisaran tahun 2000, mungkin sekitar 2002 lah. Nah, setelah itu kita panggil lah ke rumah. Jadi mereka tuh akhirnya kita minta supaya mengantar koran, ada beberapa koran yang kita minta diantarkan ke rumah. Nah, setelah itu mengena dari dia, lalu kita melihat bahwa ini kayaknya banyak terabaikan, mungkin kita dulu kan kurang begitu memperhatikan seperti apa misalnya orang-orang yang harusnya mereka itu belum bekerja sebagai itu, tapi terpaksa karena kondisi. Nah, kemudian dari itulah akhirnya kita berpikir kalau misalnya ada langkah ini kan kita pengen mengkoordinir mereka untuk istilahnya tuh membantu, tapi dalam bentuk sambil mendidik, sambil memberikan pemahaman ini lah. Nah, lalu begitu kita tanya mereka, misalnya pengen enggak belajar ini mengaji segala macam, oh pengen. Lalu coba cari, kita bilang kan beberapa kawan lah. Akhirnya singkat kata tuh dari dia dicarilah kawannya, ada beberapa kawan yang profesinya sama. Ada kemudian yang pemulung, ada yang ya artinya orang yang rata-rata mungkin kehidupannya tidak beruntung. Nah, kemudian alhamdulillah kebetulan ada ustadz yang juga sangat konsen itu, ingin membantu. Dengan beliaulah kita bekerja sama selama 9 bulan. Kita sebelumnya itu sebenarnya tahun 2000, sekitar 2008 sampai 2010 itu kita membangun bersama, didukung oleh keluarga besar kami. Lalu akhirnya kita membangunlah rumah pendidikan Bunda Kurbanur. Rumah pendidikan itu sekaligus mengajarkan tadi, ada tempat untuk pengajian, kemudian sekaligus menampung misalnya anak-anak yang tidak mampu, yang duafa. Jadi entah mereka itu yatim, entah mereka misalnya itu masih ada orang tuanya tapi tidak mampu untuk mengasuh anaknya, bisa dititipkan di situ. Rumah Pendidikan Kurbanur adalah warna dari semangat kami melindungi kaum wanita dan anak-anak yang terpinggirkan. Perlahan namun pasti,
rumah pendidikan ini yang kemudian menjadi tempat bernaung dan belajar mereka. Pak Mahfuz adalah orang yang berperan di balik rumah pendidikan ini. Sedari awal berdiri, beliaulah yang tanpa pamrih mengabdikan dirinya untuk mereka di rumah ini. Kita tuh menyelamatkan pendidikannya. Jadi mereka itu kan waktu dengan orang tuanya tidak ada biaya untuk sekolah-sekolah. Di sini kan kita ya ada sumbangan-sumbangan dari masyarakat agar mereka terus bersekolah itu. Jadi yang penting di sini sekolahnya. Sudah itu untuk di asrama sini kita sediakan ustadz lah untuk belajar agama tambahan. Kalau ibu-ibunya di lingkungan sini, ibu-ibu lingkungan itu kan ada ada yang tidak mampu juga. Yang tidak mampu ini mungkin akan disantuni juga. Beras kain kan. Yang lain. Suka dukanya tuh ya namanya anak-anak kan. Apalagi anak-anak orangnya istilahnya orang tuanya kada utuh ya. Memang anak-anaknya rata-rata kelakuannya atau akhlaknya kan harus diarahkan benar lah. Itu umumnya. Dan kelakuannya juga kadang-kadang ya kelakuan itu menjengkelkan lah. Tapi itulah keadaannya. Mau nggak mau kan kita membinanya lah istilahnya. Karena latar belakangnya karena orang tua itu bukan tidak mampu secara material aja, juga secara pendidikan kada mampu juga. Baik menyekolahkan maupun mendidiknya sendiri kelihatannya kada mampu. Karena kan umumnya anak-anak yang gini ya lain daripada anak yang punya orang tua yang utuh lah. Tujuan kita ya kalau anak-anak lah menyelamatkan sekolahnya, Bu. Kalau anak menyelamatkan sekolahnya, kalau ibu-ibu ini kan kita menyalurkan agar mereka kegiatan-kegiatannya yang ini ke arah agama nih. Sampai dengan COVID. Nah, begitu COVID itu kan kita tidak diizinkan untuk mengumpulkan orang lagi kan. Jadi akhirnya kita terpaksa stagnasi di situ. Tidak melakukan apa-apa, cuma paling setiap bulan kalau kita ada rezeki segala macam kita tetap sedikit membagikan bantuan untuk mereka. Usai vakum, bukan lantas semangat kami terhenti. Kemudian lahirlah Aisyar. Gerakan sederhana, namun kami harapkan gerakan ini menjadi makna dari apa yang kami lakukan bagi perempuan dan anak di tengah-tengah kami. Ada beberapa pendapat bahwa kita itu kalau hanya memberi mereka, maka itu tidak banyak memberikan nilai tambah. Nah, kita kan sebenarnya ingin konsepsinya itu kan agama itu kan biasanya lebih bisa memperkuat lahir batin mereka, terutama batin mereka kan dalam menghadapi persoalan kehidupan. Nah, jadi itulah yang mendasari akhirnya kita memutuskan kalau kita misalnya beri beras saja atau mungkin sembako saja, maka mereka hanya mendapatkan itu saja. Tapi tidak mendapatkan persoalan batinnya. Lahirnya mereka mungkin kebutuhan untuk makan segala macam kan bisa terbantu. Tapi dari segi pendidikan ininya mereka
batinnya itu mereka kurang mendapatkan sentuhan. Nah, alhamdulillah setelah kita dua-duanya kita jalankan ini, nah memperkuat ini mereka. Bahkan menurut Ustadz kita kan ada Pak Ilham menyampaikan bahwa ada yang akhirnya karena diajarin nih kan, akhirnya mereka udahlah dikasih apa tidak kasih tidak menjadi masalah. Yang penting mereka dapat ini. Artinya keyakinan hidup mereka tuh akhirnya bahwa walaupun mungkin mereka masih belum mendapat yang terbaik dari perjalanan hidup mereka, tapi itu memperkuat mereka bahwa dengan ini pun kami bisa bersyukur. Kegiatan belajar agama kami fokuskan bagi kaum perempuan dan anak. Pondasi agama kami kuatkan bagi mereka. Karena dengan pendidikan agama, maka akan menguatkan langkah dan gerak mereka di tengah hantaman dan cobaan lingkungan dengan getirnya menjadi pejuang keluarga dan masalah kompleks lainnya yang dihadapi para wanita dan anak-anak. Kita membentuk pengajian orang belajar baca Al-Quran khusus untuk janda-janda. Jadi lebih banyak ibu-ibu sebenarnya yang kita fokuskan. Nah, kenapa jadi ibu itu memang karena kita melihatkan bahwa sebenarnya ibu itu kan lebih utama yang akan bersentuhan dengan anaknya. Nah, jadi ibu itu kan akhirnya kita ambil ibu nih. Nah, lalu ibu-ibu janda segala macam, lalu dibinalah. Kemudian ada Ustadz Ilham itu kan, lalu di tempat beliau kita cobalah pilot project di situ untuk sekitar asalnya 10 dulu. Nah, sekarang ini kalau tidak salah pernah 30, kemudian ada 20, segala macam. Ini berjalan kurang lebih sudah 3 tahun. Nah, dari pilot project ini kemudian kita sepakat lagi, kita kembangkan sehingga saat ini sudah berdiri sekitar mungkin ada 4 titik lagi. Nah, jadi itu yang target kita sih, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa terbentuk 5 titik. Artinya tiap kecamatan tuh minimal ada satu, di Kota Banjarmasin tuh minimal ada 1 titik. Waalaikumsalam. Pembelajarnya selain Quran, yang utamakan kan bacaan Al-Quran. Setelah itu bisa juga nanti ada sejenis kayak siraman rohani lah gitu kan, untuk pengetahuan masalah agama, tentang fikih, kemudian sejarah-sejarah, kemudian budi pekerti, akhlak, tauhid dan sebagainya. Dulunya lagi awal-awal buka itu banyak sekali, hampir penuh rumah inilah, ruangan ini kurang lebih 30-an orangnya. Rata-rata profesinya kalau laki-lakinya itu pekerjaan itu serabutan lah. Kadang apa yang bisa dikerjakan, misalnya bertukang atau kuli bangunan, atau nih bersih kebun gitu. Nah, kalau perempuannya rata-rata profesinya itu serabutan juga, tapi hampir jarang lah ada itu pekerjaan yang tetap gitu. Tidak ada pekerjaan yang tetap. Sukanya itu kita sangat bahagia sekali apabila murid-murid itu bisa membaca Quran, karena kan kita tidak bisa menceritakan bagaimana kebahagiaannya orang yang membaca Quran. Jadi orang yang tidak bisa membaca Quran itu tidak bisa merasakan bahagia. Jadi kita merasa bahagia, senang, tenang hati dengan membaca Al-Quran itu kan. Nah, supaya mereka bisa juga merasakan, maka sangat berusaha sekali untuk bisa membaca Al-Quran, menikmati lah, meskipun kada paham artinya, tapi dengan membacanya pun kita sudah, itu suatu ibadah. Nah, dengan baca Quran hati bisa tenang, menghadapi kehidupan ini kan bisa lebih tenang, bisa lebih sabar. Nah, semuanya gratis, tidak ada dipungut bayaran. Bahkan alhamdulillah inilah mudah-mudahan nanti para orang-orang kaya itulah, yang para pengusaha itu bisa menuruti jejak langkah seperti Bapak Subhan ini kan. Nah, luar biasa sih ini.
Banyak cerita dari mereka yang mengikuti gerakan ini. Cerita mereka juga menjadi penyemangat kami untuk terus ada bagi mereka dan kaum perempuan serta anak dan masyarakat luas. Dari masuk kelas 1 SMP sampai hari ini. Yusuf masih punya orang tua? Kerja sudah meninggal. Waktu ulun kelas 4 tuh abah ulunnya meninggal. Itu waktu kelas 3 SMP hanya mama ulun yang meninggal. Alhamdulillah terbantu. Dari ulun sempat berpikir kada bisa melanjutkan lagi sekolah. Sampai hari ini alhamdulillah masih bisa sekolah. Bisa lancar mengaji. Dari yang masih Iqra, alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Ada senangnya, ada sedihnya. Kalau senangnya bisa terbantu lah sampai lulus saat ini, dari lulus SMK. Sedihnya ya terpisah lah. Ya, senang benar aku, luar biasa senangnya. Karena tiap bulan dapat baras, belum naik ke rumah sini hendak mengaji, banyu sudah diadakan, wadah sudah diadakan. Alhamdulillah senang benar aku. Luar biasanya semangatnya. Jadi ini banang salah satu pelajaran ngaji nih. Karena sedikit hendak mengaji. Lagi dulu ini kada tahu nang mbah belakian beranakan tuh kada tahu dia Quran kau tuh dia apa-apa. Bahwa ini kan aku jakanya kawa aku sebenarnya malam tuh belajar ngaji. Jakanya kawa. Hujan ke apa ke hari tetap tuh lah ke sini.